Oke, selamat siang. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Siswatu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin perkenal nama. Nama saya Jositanus Mure. Saya jurusan Teknik Lingkungan. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang saya bawakan, yaitu peran botani terhadap lingkungan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi dengan NIM saya 3323173. Pertama kita akan membahas pengertian, yang kedua ada sejarah, ketiga ada ruang lingkup, selanjutnya pengaplikasian botani, dan kelima hubungan botani dengan lingkungan. Pengertian, apa itu pengertian botani? Ya, kita ketahui botani merupakan cabang ilmu dari biologi yang mempelajari tumbuh-tumbuhan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, biasa disebut botana, yang berarti rerumputan atau padang pengembala. Orang yang mempelajari bidang botani biasanya disebut sebagai botanis atau ahli botani. Mempelajari sebuah botani ini tidak hanya mempelajari sebuah tumbuhan secara teoritis, tapi mendalami ilmu botani untuk lebih menghargai dan menyadari peran penting tumbuhan secara fungsional bagi kehidupan. Dikutip dari Aldo Leopold, The Botanical World. Dan botani ini juga mempelajari berbagai jenis tumbuhan, mulai dari tumbuhan mikroskopis seperti alga hingga tumbuh berbunga yang kompleks. Dan juga botani ini memiliki manfaat yang luas dalam berbagai bidang kehidupan. Secara ekonomi, botani juga bisa berkontribusi dalam bidang pertanian, kehutanan, dan industri pangan dengan mempelajari tanaman budidaya. Dan juga meningkatkan hasil panen dan pengembangan varietas unggul. Dan selanjutnya kita akan membahas sebuah sejarah botani. Botani berakar dari ilmu herbalisme yang mempelajari pemanfaatan tumbuhan untuk khasiat secara medis. Karya ini dibawa oleh Enquiry into Plants and on the Coast of the Plants merupakan dua kontribusi bagi ilmu botani hingga abad pertengahan yang ditulis oleh Pedanius Dioscorides. Pada abad ke-17, kata botani mulai digunakan secara luas sebagai istilah ilmiah untuk ilmu yang mempelajari tumbuhan. Botani juga dikenal sebagai ilmu tumbuhan, cabang ilmu pelajari segala aspek berkaitan dengan tumbuhan. Ilmu ini meliputi penelitian tentang struktur, fungsi, evolusi, klasifikasi, distribusi, serta interaksi tumbuhan dengan lingkungannya. Dan selanjutnya kita akan bahas ruang lingkup botani. Di sini saya akan membawakan tiga. Yang pertama, saya akan membawakan struktur tumbuhan atau biasanya disebut morfologi, anatomi, morfologi dan anatomi. Secara singkatnya seperti daun, batang, akar bunga, dan buah. Dan kita akan bahas anatomi sekilas di dalam struktur tumbuhan. Anatomi ini mempelajari mengenai struktur dalam tumbuhan yang kompleks beserta fungsinya. Tumbuhan sebagai organisme eukariot bertipe multiseluler, tersusun atas banyaknya sel. Dan sedangkan morfologi itu adalah sebuah bagian dari sel-selnya tersebut. Sel-sel ini memiliki struktur dan fungsi yang sama, akan membentuk kelompok sel yang disebut jaringan sebagai penyusun organ tubuh seperti akar, batang, dan daun. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biasanya disebut fisiologi. Dalam hal ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang semua gejala dan proses hidup yang terjadi dalam tumbuhan. Ya, fisiologi merupakan ilmu
tentang prosesnya sebuah tumbuhan yang terjadi dalam tubuh tumbuhan seperti meliputi keseimbangan dan transportasi air pada tumbuhan, fotosintesis, respirasi, dan metabolisme lipid, dan juga nutrisi mineral dan asimilasi unsur hara. Hormon tumbuhan termasuk signalik hormonal dan respon tumbuhan terhadap sinyal internal maupun eksternal. Dan fisiologi ini juga menambahkan tentang pertumbuhan dan perkembangan organ baik secara vegetatif maupun generatif. Yang ketiga, klasifikasi dan klasifikasi dan tata nama tumbuhan, biasanya disebut taksonomi. Taksonomi ini untuk kita lebih paham dan memahami dalamnya taksonomi tumbuhan adalah ia mempelajari perkembangan masa lampau dan masa sekarang. Sejarah klasifikasi atau biasanya disebut taksonomi ini salah satu objek yang perlu kita pelajari. Apabila kita mempelajari taksonomi tumbuhan untuk pertama kali, kita akan terkejut dengan banyaknya sistem klasifikasi atau sistem-sistem taksonomi ini. Ia berkembang menurut zamannya. Sistem-sistem yang ada terus berkembang, mengalami perubahan, perbaikan, atau biasanya segera dibuang sama sekali setelah data dan pengetahuan baru yang lebih sempurna. Jadi setiap sistem ini, setiap ada perubahan, dia selalu perbaikan dan juga segera apapun yang ada lama di-upgrade, nah yang lamanya dibuang. Sistem klasifikasi ini dianut orang-orang pada masa tertentu. Sebenarnya ini banyak digunakan sehari-hari, yaitu menggolongkan tumbuhan berdasarkan sifat-sifat yang berguna bagi manusia. Contohnya tanaman obat, rempah, serat, lawijaya, gulma, dan sebagainya. Lalu kita ke pengaplikasian botani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertanian. Yang pertama ada pertanian hortikultura. Ya, penelitian ini tentang varietas tanaman, teknik pemupukan, dan pengendalian hama juga didasarkan pada ilmu botani. Biasanya ini digunakan oleh para petani kebun, petani di sawah, dan segala macam. Ini biasanya sangat efektif dan berguna bagi kehidupan para petani. Karena bisa memperkenalkan variasi-variasi tanaman dan juga teknik pemupukan dan pengendalian hama. Karena sangat penting juga supaya tidak ada pengguguran atau semacam gagal panen lah. Makanya sangat penting juga ilmu botani ini dalam pertanian dan hortikultura. Dan juga obat-obatan. Yang kedua adalah obat-obatan. Banyak obat-obatan berasal dari tumbuhan. Obat-obatan ini telah lama digunakan sejak zaman kuno. Dan sering banyak tanaman-tanaman telah digunakan untuk jadi sebuah pengobatan tradisional. Dengan pengetahuan botani ini, kita dapat mengidentifikasi tanaman obat dan menggunakannya untuk mengobati beberapa penyakit ringan atau sebagai suplemen kesehatan. Ya, contohnya seperti daun balakacida. Nah, dia bisa meringankan obat luka. Dengan ilmu ini, kita juga bisa efektif meringankan obat luka, luka jatuh dari motor, dari sepeda, apapun itu. Nah, dengan daun balakacida ini bisa efektif menyembuhkan luka, mengeringkan luka-luka dalam dan luar. Yang ketiga, ekologi dan konservasi. Ilmu botani
Ini membantu memahami interaksi antara tumbuhan dengan lingkungan. Penelitian ini sangat penting juga karena dapat melindungi spesies-spesies tumbuhan yang terancam punah yang ada di lingkungan sekitar. Dan contohnya seperti Rafflesia arnoldii, Nepenthes attenboroughi atau biasa disebut kentang semar, ada Cacai spp atau disebut kaktus. Karena ini sangat berperan bagi kita, bisa melestarikan semua tanaman-tanaman atau tumbuhan yang terancam punah seperti ini. Karena bisa dapat mengedukasikan pada manusia-manusia untuk pentingnya kita jaga dan kita lestarikan. Yang keempat, ada biokimia dan bioteknologi. Botani ini juga mempelajari komponen kimia dalam tumbuhan. Penelitian ini juga membantu dalam pengembangan produk-produk seperti biofuel, enzim, dan bahan kimia lainnya. Dan juga ini sangat penting bagi sebuah para penemu penelitian obat-obatan dan segala macam. Biasanya untuk bahan-bahan kosmetik, obat-obatan untuk wajah, kayak kita contohnya sebuah sabun cuci muka juga bisa. Yang kelima ada lanskap dan desain tanaman. Ya, pengetahuan botani ini juga dalam perencanaan tanaman, memilih tanaman hias, dan menciptakan lanskap yang indah. Dan biasanya ini diletakkan tengah-tengah perkotaan supaya terlihat sejuk dan segar di daerah perkotaan. Biasanya kita sering jumpai di perkotaan seperti hutan kota, di ibu kota Jakarta, banyak sebuah tanaman-tanaman yang pepohonan yang dijadikan sebuah tempat destinasi dan desain tanaman untuk perbagus dan mempersejuk daerah perkotaan. Yang keenam, ada pendidikan. Pendidikan ini mengajarkan kita untuk berapa pentingnya botani, ilmu tumbuhan kepada anak-anak dan generasi mendatang. Ini merupakan langkah penting dalam mempromosikan kesadaran kita terhadap pentingnya alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Seperti kita ketahui pada saat-saat ini, banyak banget pepohonan yang ditebang dan tidak dirawat, dan kurangnya kesadaran akan kita pentingnya merawat pohon, menjaga pohonan, dan menjaga pentingnya alam. Karena tanpa ada itu tersebut, alam akan jadi terganggu, akan menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Ini sangat penting kita ajarkan kepada generasi sekarang bahwa pentingnya ilmu botani ini, tumbuhan-tumbuhan ini, untuk menyadarkan kita pentingnya terhadap alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dan selanjutnya, hubungan botani terhadap lingkungan. Saya akan mempelajari. Ya, yang pertama ada ekologi tumbuhan. Ini biasanya interaksi tumbuhan dengan lingkungan sekitarnya. Ini sangat penting dalam pemahaman ekosistem, termasuk siklus nutrisi, peran tumbuhan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, dan dampak perubahan lingkungan terhadap tumbuhan. Dan memberikan pada kita sebagai manusia gambaran tentang ilmu pengetahuan tentang ekologi tumbuhan supaya kita meraih kehidupan harmonis dan seimbang serta berkesinambungan. Ya, sangat penting juga sih sebenarnya untuk ekologi ini. Terus kedua, konservasi aneka ragam hayati. Ini dapat berkontribusi dalam konservasi tumbuhan dengan
dan keanekaragam, tentang pola distribusi spesies, tumbuhan membantu dalam perlindungan habitat alami dan pengelolaan sumber daya alam. Dan juga yang ketiga, tumbuhan air dan ekosistem perairan. Ini dapat membantu memahami kita, ekosistem air dan perlindungan perairan. Dan juga ini dapat menjadi pengetahuan kita relevan dalam pengelolaan dan pemulihan ekosistem sungai dan danau dan laut. Ya, seperti kita ketahui, ya seperti pencemaran limbah kepada air air bersih. Ini juga dapat mengedukasi kita terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, jaga perawat tanaman sekitar. Karena air itu sangat penting. Karena kalau kita tidak menjaga air tersebut, kita akan juga kekurangan air juga sih. Untuk minum kita tidak bisa dapat karena tercemarnya dengan bakteri limbah segala macam gitu. Yang keempat, pengembangan varietas unggul. Memainkan peran dalam pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap hama. Nah, ini biasanya juga di relevannya dalam pertanian. Biasanya digunakan seorang petani untuk dia menanam, contoh kita ambil sawah. Biasanya para petani ini menggunakan pengembangan varietas unggul untuk menjauhkan sebuah panen-panen gagal gitu kan, atau hama-hama tikus segala macam. Ah, ini sangat penting sih, relevan, saling berkaitan juga ilmu botani terhadap lingkungan. Yang kelima, ada penggunaan tanaman dalam rekayasa lingkungan. Ya, seperti saya bilang tadi, petani membantu dalam memilih tanaman untuk sesuai rehabilitas lahan, penanaman kembali, dan pengendalian erosi. Ya, seperti tadi kita bilang, kita jaga lingkungan, pentingnya menanam pohon kembali untuk tidak terjadi bencana alam, dan juga merehab sebuah lahan-lahan untuk tidak terjadi sebuah kegundulan lahan gitu kan. Botani ini juga, atau biasa disebut tanaman, digunakan dalam bioremediasi untuk membersihkan tanah dan air dari polutan. Ini biasanya sih sering dilakukan oleh para duta lingkungan hidup. Seperti kita kenal, contoh salah satunya Adiwiyata ya. Mereka merelasi, mereka tuh memberitahukan kepada kita-kita untuk seperti ini, bioremediasi untuk membersihkan tanah dan air dari polutan gitu kan. Keenam, penelitian obat-obat tumbuhan. Ya, tumbuhan juga memberikan sumbangan penting dalam kehidupan kita sehari-hari dalam meneliti obat-obatan, tumbuhan, dan pengembangan fitofarmasi. Biasanya ini sering dikaitkan berhubungan dengan sebuah penelitian anak-anak farmasi obat-obatan yang biasa kita jumpai di apotek-apotek. Mereka bisa mengembangkan sebuah tanaman seperti saya bilang tadi, sebuah daun balakacida yang hanya tadinya sebuah daun, tapi ketika dilihat fungsinya ternyata bisa memberikan efek penyembuhan bagi kita ketika kita saat terluka, jatuh dari motor, terluka dengan luka basah, luka kering. Sebenarnya masih banyak dengan tumbuh-tumbuhan lain, tanaman lain untuk bisa dijadikan obat-obatan. Tapi saya dengan ini saya mengambil salah satunya yaitu daun balakacida. Dengan tersebut, dengan ini saya
akhiri sebuah presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang, karena manusia tak luput dari kesalahan. Seperti ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, maka kaki kita disayang-sayang. Jagalah bumi, dan intinya, botani bukan hanya ilmu yang pelajari tumbuhan, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam pengelolaan lingkungan dan konservasi alam. Oke, sekian dari saya. Selamat siang dan sampai jumpa. See you. Goodbye.